Bab 121, kedua pihak menderita, bagian 2. Waktu berlalu cepat. Senin lagi. Wang Yu akan memperbarui 3 kali hari ini. Saudara-saudari, silakan cetak tiket rekomendasi dan tiket bulanan Anda. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Simu telah menerima 2 pukulan dari Zhong Yuan, seorang prajurit bawaan barbar yang kuat, dan kemudian membunuh beberapa prajurit totem yang telah dilatih di medan perang dengan pisau hitam meteorit. Ia perlahan-lahan menjadi terkenal di daerah perbatasan dan dijuluki pisau api. Ia dikenal oleh beberapa prajurit totem barbar. Suatu hari, lebih dari setengah tahun kemudian, di perbatasan Ruizu, di sebuah lembah dengan medan yang berbahaya, suara senjata beradu dapat terdengar, bercampur dengan teriakan dan jeritan dari waktu ke waktu. Di ruang terbuka di lembah, asteris-asteris prajurit totem barbar yang tinggi sedang bertarung sengit dengan 5 murid sekte manusia, dan Simu ada di antara mereka. Di lereng bukit di sekitar mereka, lebih dari 20 mayat tergeletak berantakan. Kebanyakan dari mereka adalah manusia. Sebagian besar mayat manusia dimutilasi, seolah-olah dicabik-cabik oleh binatang buas. Anggota tubuh yang terpenggal dan organ-organ yang hancur berserakan di tanah, memenuhi lembah dengan bau darah yang memuakkan. Simu dan belasan orang lainnya, yang kembali dari penyerbuan ke benteng barbar, disergap saat melewati lembah ini. Awalnya, hanya 7 prajurit totem yang menghalangi jalan mereka. Pihak manusia, melihat jumlah mereka yang lebih banyak dan semangat muda para murid sekte ini, tentu saja menolak untuk menyerah dan melarikan diri. Namun, tak lama setelah pertempuran, belasan orang lagi datang dari depan dan belakang lembah, dengan cepat membalikkan keadaan dan menimbulkan banyak korban di pihak manusia. Saat Xiahou Xuan, murid inti sekte Tianyin yang memimpin serangan, menyadari situasinya genting, kesempatan untuk melarikan diri telah berlalu. Kalah jumlah dan kelelahan dari misi mereka baru-baru ini, pihak manusia langsung terjebak dalam pertempuran sepihak. Meskipun pertempuran sengit dan menewaskan beberapa prajurit totem, pihak mereka sendiri juga harus membayar harga yang mahal. Saat itu, sebagian besar korban selamat dari kedua belah pihak terluka. Simu pun tak terkecuali. Wajahnya berlumuran darah, dan luka sepanjang 60 cm di punggungnya terlihat jelas, merobek baju zirah emas di bawahnya, meninggalkan darah dan dagingnya berceceran. Pakaiannya berlumuran darah, dan beberapa bekas cakar seukuran telapak tangan tertinggal di tulang rusuk dan pahanya. Jika ia tidak segera mengaktifkan jimat peremajaan pemberian KR untuk menghentikan pendarahan, ia kemungkinan besar akan pingsan. Di antara 9 prajurit totem di medan perang, 4 orang kini mengepungnya. Dalam situasi kritis ini, Simu dengan tegas menggunakan jimat baju zirah emas, mempertaruhkan cederanya untuk segera membunuh 2 lawan yang lebih lemah. Dengan Xiahou Xuan yang juga membunuh beberapa anak buahnya secara berturut-turut, ia perlahan-lahan menstabilkan situasi. Namun, hal ini juga menyebabkan Simu dikenali sebagai pedang api, dan menjadi incaran musuh. Simu tetap tenang dan kalem, pedang hitamnya menghunus bagai angin, menangkis serangan keempat prajurit totem di sekitarnya. Namun, rasa cemas sudah membuncah dalam dirinya. Kecuali Xiahou Xuan yang berlumuran darah, yang masih mampu berpegangan pada 2 prajurit totem, 3 murid sekte yang tersisa hampir kelelahan. Salah satu dari mereka telah kehilangan 1 lengan, tampaknya berpegang teguh pada 1 kekuatan iman. Keempat orang yang mengepung Simu,
takut akan pedang hitam di tangannya dan menyadari posisi kelompok lain yang unggul, ragu-ragu untuk menyerang, menggunakan taktik menunda. Simu tahu bahwa ketiga murid sekte itu tidak akan mampu bertahan lama di bawah Ser. Angan beringas para prajurit totem, dan bahwa ia dan Xiaozuan akan berada dalam bahaya besar. Ia menghindar dan bermanuver, tatapannya menyapu ke arah pintu masuk lembah di belakangnya, hawa dingin menjalar di hatinya. Dengan penglihatannya yang luar biasa, ia dapat dengan jelas melihat sesuatu yang berjarak ratusan kaki. Sekitar selusin titik hitam membesar, tampaknya melaju kencang ke arahnya. Kilatan keemasan melintas di matanya, mereka semua adalah prajurit totem barbar. Pada saat itu, dua jeritan terdengar hampir bersamaan. Xiaozuan telah menusuk leher salah satu prajurit totem yang mengepungnya dengan tombak panjang, membunuhnya seketika. Ia juga ditikam dari belakang oleh seorang barbar pendek lain yang menghunus kapak batu. Lukanya cukup dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah mengucur deras. Sementara itu, murid manusia, yang hanya memiliki satu lengan tersisa, juga terpotong di tengah jalan oleh kapak prajurit totem itu, darah dan organ dalamnya berceceran di tanah. Ia tewas seketika, tetapi dengan pukulan terakhir yang kuat, ia juga membutakan mata lawannya. Barbar bermata satu itu, dengan wajah berlumuran darah, segera menyerang Xiaozuan, kapak batunya terangkat dan meraung. Xiaozuan, yang terluka, masih menghadapi dua orang, perjuangannya tiba-tiba menjadi semakin berat. Pikiran Simu berpacu, dan setelah mengamati lembah sekali lagi, ia akhirnya mengambil keputusan dan diam-diam meraih satu-satunya jimat baju sirah emas yang dimilikinya. Ia menghindari serangan pedang pendek dari seorang barbar jangkung di depannya di sebelah kiri, memanfaatkan momentum itu untuk memperlihatkan kelemahannya kepada seorang barbar botak di depannya di sebelah kanan. Melihat ini, mata barbar botak itu tiba-tiba berbinar tajam. Dengan gerakan telapak tangan kanannya yang seperti cakar beruang, ia menebas ke arah Simu. Tiba-tiba, embusan angin kencang menerjang bahu kanan Simu. Melihat ini, dua barbar kembar identik di belakangnya juga mengayunkan tangan mereka seperti belalang sembah, mengayunkan 4 bilah pedang dengan energi dingin, satu di kiri dan satu di kanan, menghalangi semua jalur pelarian Simu. Tangan kiri Simu memancarkan cahaya keemasan, dan ia menamparkan tubuhnya dengan keras, dan lapisan tipis cahaya keemasan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba berputar, menerjang ke arah dua barbar kembar itu. Pisau hitam meteorit di tangannya bersinar merah terang, dan 13 bayangan bilah pedang berapi-api berputar menjauh, mengabaikan serangan barbar botak itu. Potong. Tepat saat keduanya hendak berbenturan, Simu meraung, kekuatan fisik dan energi sejatinya mengalir deras ke dalam pisau hitam meteorit itu. 13 bilah pedang api tiba-tiba menyatu, menampakkan bilah pedang berapi sepanjang lebih dari 3 meter. Dengan kecepatan kilat, bilah pedang itu mengenai si barbar kembar di sebelah kiri. Klang dentang, logam beradu. Si barbar kembar, ketakutan, segera menyilangkan lengan mereka yang seperti bilah pedang di depan mereka untuk menangkis serangan itu. Dengan bunyi, krak, lengan bilah pedang si barbar kembar itu terpotong, diikuti oleh embusan. Sebuah kepala besar, yang ditutupi kepang, terbang menjauh. Mayat tanpa kepala itu tetap berdiri, darah menyembur keluar dari tengkoraknya seperti air mancur. Seluruh proses berjalan mulus, tanpa hambatan sedikit pun.
Namun sesaat kemudian, dua kilatan bilah pedang lagi dan sebuah cakar beruang mendarat di atasnya secara bersamaan. Beberapa bunyi gedebuk teredam. Cahaya keemasan di tubuh Simo berkelebat liar sebelum dengan cepat memudar. Menyaksikan pembantaian saudaranya, si barbar kembar lainnya, yang kini benar-benar murka, melancarkan serangan nekat dan panik terhadap Simo, tanpa menyadari gerakan tangan aneh yang dilakukan Simo dengan tangan kirinya. Dengan suara tajam dan menusuk, semburan udara putih keluar dari mulut es. Haimu! Dalam jarak sedekat itu, si barbar kembar lengah dan terkena pukulan di dada. Dengan bunyi gedebuk, pria itu nyaris tak mampu berteriak ketika lubang berdarah seukuran batu kilangan muncul di dadanya. Ia pun jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Segera setelah itu, Simo mengayunkan pisau hitam meteoritnya, memancarkan beberapa sinar hitam yang menghalangi serangan si barbar botak berikutnya. Dengan pukulan yang menghancurkan batu dari tangan kirinya, ia menangkis pukulan samping si barbar jangkung itu. Setelah serangan singkat, Simo dan dua barbar lainnya terpisah, mundur beberapa langkah sebelum masing-masing terhuyung beberapa kaki jauhnya dan mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Wajah Simo semakin pucat, kekuatan fisik dan magisnya hampir habis. Ia kembali memegang bilah meteorit hitam di tangannya, bilahnya bersinar merah seolah siap menyerang lagi. Ketakutan akhirnya terlihat di mata barbar jangkung dan barbar botak itu. Mereka bertukar pandang, mundur beberapa langkah, dan mulai menguntit lebih dari 3 meter dari Simo. Tepat saat itu, serangkaian jeritan terdengar. Simo terkejut. Dua murid sekte lainnya terbaring di genangan darah. Namun, serangan balik mereka yang putus asa membuat dua prajurit totem yang berhadapan dengan mereka tewas. Satu tewas, dan satu terluka. Prajurit totem yang terluka itu, mengabaikan luka di dadanya, bersiap menyerang Siahusuan dari belakang, menciptakan serangan penjepit 3 sisi. Situasi Siahusuan tiba-tiba menjadi sangat kritis. Pada saat itu, Simo tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan melompat berdiri. 13 bilah meteorit hitam melesat dari tangannya, menghantam prajurit totem yang terluka yang sedang menyerbu ke arah Siahusuan. Barbarian jangkung dan barbarian botak itu meraung marah melihat pemandangan itu dan segera mengejar. Melihat ketiga barbarian itu menyerang secara bersamaan, mata Siahusuan berkilat marah. Semburan cahaya hitam tiba-tiba memancar dari tombak di tangannya, dan saat ia mengayunkannya, beberapa lengkungan cahaya mengerikan muncul di udara. Dalam sekejap, ia mencapai tenggorokan barbarian bermata satu itu, mengabaikan serangan kedua barbarian lainnya, yang berniat menghancurkan kedua belah pihak. Dengan suara keras, prajurit totem yang terluka itu menjerit ketika dua bilah hitam menebasnya, darah berceceran, dan ia terpotong menjadi 3 bagian. Sebuah teriakan menggema, pedang Siahusuan menembus tenggorokan barbarian bermata satu itu. Namun, barbarian yang lebih pendek yang memegang kapak batu menangkis serangannya dan membelahnya menjadi 2, perutnya berdarah dan berlumuran darah. Haha, Tuan Tuyan dan anak buahnya telah tiba. Huodao, kematianmu telah tiba. Si barbar botak awalnya dipenuhi rasa terkejut dan amarah, tetapi setelah mengenali sekitar selusin sosok yang menyerbu di belakang Simo, ia tiba-tiba bersorak gembira. Dua barbar lainnya, satu tinggi dan satu pendek, juga bersemangat. Mereka berdiri di sebelah kiri dan kanan si barbar botak, dan ketiganya benar-benar menghalangi jalan menuju lembah di depan.
Dengan blokade di depan dan para pengejar di belakang, situasinya genting. Wajah Simo menjadi gelap. Ia mengeluarkan jimat serangan yang tersisa dan melepaskan kekuatan magisnya. Dengan suara mendesing, bola api, ular api, batu-batu besar, pedang air, dan mantra lainnya terbang menuju si barbar botak di tengah. Bersamaan dengan itu, ia menjentikkan jari telunjuk kirinya sedikit, dan dua cahaya perak cemerlang berputar keluar dari belakangnya, berputar-putar menakutkan di udara saat mereka menerjang ke arah dua prajurit totem di kiri dan kanannya. Mereka adalah dua landak laut cahaya bulan yang baru ditempa. Prajurit totem pendek yang memegang kapak batu di sebelah kirinya mencibir. Dengan sekejap kapak kanannya, gelombang kapak putih terbentuk, bertemu dengan seberkas cahaya perak. Prajurit barbar jangkung di sebelah kanannya, dengan pedang lengkung di tangannya, tampak kabur sesaat, kehadirannya berkilauan samar dan tak terduga. Ia juga bertemu dengan seberkas cahaya perak lainnya. Namun sebelum pedang lengkung perak itu mencapai sasarannya, rune ungu merah pada bilahnya tiba-tiba menyala, lapisan cahaya ungu merah menyelimuti seluruh bilahnya. Kedua prajurit barbar itu sepertinya baru saja merasakan ada yang tidak beres, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, dua matahari ungu merah kecil terbit hampir bersamaan, menyelimuti prajurit totem yang terperangkap di antara mereka dalam cahaya ungu merah yang menyilaukan. Sebuah gemuruh keras menyusul. Ketiga prajurit totem itu lenyap, dan di tempat mereka berdiri, dua lubang yang terhubung, berdiameter beberapa kaki, muncul. Simo, setelah berhasil mengenai sasarannya, tidak berani berhenti. Ia memasang jimat pada dirinya sendiri dan, seperti embusan angin, langsung melesat menuju mulut lembah. Bab 122, Dua Wanita. Ini pembaruan ketiga. Mohon beri suara dan rekomendasi. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya di Qingsu, daki Gunung Tianxing. Novel Dingdian, X. Gunung itu sangat curam, menjulang tinggi menembus awan. Di puncaknya terdapat kompleks istana, dengan berbagai macam sosok yang terus-menerus keluar masuk, tampak sangat sibuk. Inilah markas besar aliansi 3 kerajaan dan 7 sekte. Di bagian terdalam kompleks, sebuah istana yang menjulang tinggi berdiri megah, menonjol dari bangunan-bangunan di sekitarnya, sebuah kehadiran yang menjulang tinggi. Aula utama, yang berlatar tebing dan tanpa murid, bisikan-bisikan perdebatan sengit terdengar dari dalam. Suara bola tenis meja terdengar, dan suara pecahan kaca bergema dari dalam. Pada saat itu, pintu belakang aula terbuka pelan, nyaris tak cukup lebar untuk dilewati satu orang. Dua sosok anggun melesat keluar, berjalan cepat menuju hutan bambu di dekat tebing tanpa menoleh ke belakang. Seorang wanita, berpakaian putih, memiliki sosok ramping, penampilannya yang anggun tak seperti wanita lain. Dia tak lain adalah Tianyin Cainu. Seorang wanita lain, berbalut gaun emas, sedikit lebih cantik dari Tianyin, tetapi memiliki sosok yang luar biasa menggairahkan, dan setiap gerakannya memancarkan daya tarik yang menggairahkan. Dia adalah Jin Xiaochai dari Sekte Iblis Hitam. Bajingan tua itu selalu berdebat tanpa henti, tak pernah mencapai kesimpulan selama berabad-abad. Ini semua hanya soal kalkulasi, soal untung rugi. Sungguh membosankan, kata Jin Xiaochai dengan sedikit sindiran. Jangan terlalu banyak menuntut. Jika bukan karena invasi barbar, 7 sekte pasti sudah terlibat lebih dari sekadar adu mulut, kata Tianyin Cainu sambil tersenyum tipis,
dengan nada mengejek di suaranya. Hehe, kau benar. Sebenarnya, kita harus berterima kasih kepada orang-orang barbar ini. Sekarang, kau dan aku bisa lebih sering bertemu. Jin Xiaochai menoleh ke arah Tianyin Cainu, wajahnya penuh pesona polos. Kau bukan anak kecil lagi. Bagaimana kau masih bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Invasi bangsa barbar bukanlah masalah kecil. Jika kita tidak hati-hati, fondasi 7 sekte kita yang telah berdiri selama ratusan tahun bisa hancur. Tianyin Cainu mengerutkan kening. Ia berkata dengan nada sedikit menceramahi. Mereka hanya sekelompok bangsa barbar. Bagaimana mungkin mereka seserius yang kau katakan? Jin Xiaochai mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak setuju. Mereka berdua berjalan dan berbincang, dan tak lama kemudian tiba di hutan bambu. Angin sepoi-sepoi membelai bambu hijau, menambah sedikit ketenangan dan ketentraman, dan semakin menonjolkan sosok kedua wanita yang tak tertandingi itu. Aku baru saja tahu belum lama ini bahwa jasad pedang Hanyuan Sang Heng ditemukan di Gunung Yuyang di Fuzhou. Kau yang melakukannya, kan? Tanya Jin Xiaochai tiba-tiba. Pria ini sangat licik dan berbahaya. Aku heran bagaimana Yuner bisa tertipu oleh beberapa kata-katanya saat itu. Dia telah bersembunyi di Fuzhou selama bertahun-tahun. Untungnya, invasi barbar mengusirnya lagi, kalau tidak, akan sulit menemukannya. Tatapan mata Tianyin Cainu berubah dingin dan dia berkata tanpa komentar. Pria yang tidak setia dan tidak tahu berterima kasih sama sekali bukan orang baik. Dia mendapatkannya dengan mudah. Dia harus dipotong-potong dan jiwanya ditangkap dan dilemparkan ke dalam mangkuk ular hitamku. Dia akan menderita rasa sakit dari racun pemakan jiwa yang berbisa selamanya. Sayang sekali Yuner mati untuk pria ini. Jin Xiaochai berkata dengan marah. Wajahnya sedingin es. Mata indah Tianyin Cainu berkilat ketika dia mendengar ini, dan sepasang mata yang hangat dan keras kepala muncul di benaknya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Jin Xiaochai, yang tidak menyadari perubahan Tianyin Cainu, melanjutkan. Kudengar satu-satunya murid Yuner masih berada di garis depan melawan kaum barbar. Aku pernah bertemu Suaner sekali, dan temperamennya agak mirip dengan Yuner. Mengapa kau tidak memindahkannya ke tempat yang lebih aman? Aku sempat mempertimbangkan untuk mengirimnya kembali ke sekte, tapi dia sama keras kepalanya dengan Lan Yun. Dia bertekad untuk mengasah kekuatannya dalam pertarungan hidup mati, jawab Tianyin Cainu tanpa daya. Jin Xiaochai hanya bisa mendesah pelan mendengar ini. Itu hal yang baik. Tanpa mengalami ujian hidup mati, bagaimana seseorang bisa meningkatkan kekuatannya? Dalam 2 tahun terakhir melawan kaum barbar, beberapa murid muda di aliansi 7 sekte telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka, dan bakat-bakat yang menjanjikan telah muncul dari setiap sekte, kata Tianyin Cainu perlahan. Itu bukan hal yang sepenuhnya tidak masuk akal. Akhir-akhir ini kau jauh lebih antusias dengan urusan duniawi daripada sebelumnya. Aku belum pernah melihatmu peduli dengan kesejahteraan murid-murid muda itu sebelumnya, kata Jin Xiaochai sambil menyipitkan mata. Guru terluka oleh Mang Sang dan belum pulih. Tentu saja, aku harus berbagi sebagian tanggung jawab duniawinya, kata Tianyin Cainu dengan tenang. Oh, kalau begitu, Suer, kau memang selalu pilih-pilih. Aku penasaran murid mana dari 7 sekte yang menarik perhatianmu. Ceritakan sedikit tentang mereka, tanya Jin Xiaochai dengan santai.
Sekitar setengah tahun yang lalu, Suaner berada di garis depan, berpartisipasi dalam serangan mendadak di sebuah benteng barbar. Aku mengkhawatirkannya, jadi aku mengikutinya. Ada seorang murid dari sektemu di sana bernama Simu, yang cukup cakap dan berani. Tianyin Cainu menjawab setelah jeda. Simu, sepertinya aku pernah mendengar tentangnya. Seperti apa rupanya? Jin Xiaocai menunjukkan minat. Dia cukup tinggi, berkulit agak gelap, berwajah tampan, dan ahli dalam ilmu pedang. Dia juga tampaknya seorang ahli jimat. Alis Tianyin Cainu berkedut mendengar kata-kata itu. Oh, jadi itu dia. Aku ingat murid bernama Simu ini. Ngomong-ngomong, semua ini berkat aku karena dia bergabung dengan sekte iblis hitam kita. Suer, kau sepertinya peduli pada Simu, kalau tidak, bagaimana kau bisa mengingat penampilan murid sesederhana itu dengan jelas? Jin Xiaocai berpikir sejenak, bertepuk tangan, dan terkekeh, tetapi kemudian kerutan dahi muncul, sebuah pikiran muncul di benaknya. Sedikit kecurigaan terpancar di matanya saat ia menatap Tianyin Cainu. Aku hanya berpikir anak ini memiliki potensi besar, dan dia adalah anggota sekte iblis hitammu, jadi aku dengan baik hati mengingatkanmu. Tianyin Cainu mengabaikan keanehan dalam kata-kata Jin Xiaocai, nadanya tidak berubah. Dengan sekejap sosoknya, Jin Xiaocai muncul di hadapan Tianyin Cainu. Suer, waktu kecil, kau berjanji padaku akan bersamaku selamanya dan takkan pernah mencintai orang lain. Kata Jin Xiaocai, matanya membara, dan ia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Tianyin Cainu yang seputih salju. Itu cuma lelucon masa kecil, jangan dianggap serius. Jangan bahas lagi. Aku ada urusan, jadi aku pergi sekarang. Tianyin Cainu mundur selangkah, menangkis telapak tangan Jin Xiaocai dengan lembut. Ekspresinya sedikit membeku, dan ia pun pergi. Jin Xiaocai memperhatikan sosoknya yang menjauh. Ia terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba menghentakkan kakinya. Payudaranya yang menjulang naik turun, dan kilatan berbahaya terpancar di matanya yang menawan. Sesaat kemudian, ekspresinya benar-benar tenang, tak ada jejak amarahnya yang terlihat sebelumnya. Sebaliknya, senyum kembali tersungging di wajahnya saat ia menuju ke arah yang berlawanan. Simu hanya menyusuri jalan setapak yang terpencil hingga larut malam 3 hari kemudian, ketika ia akhirnya berhasil mencapai sebuah gua tersembunyi yang terletak di jantung gunung. Tempat ini jauh lebih besar daripada tambang bawah tanah tempat Simu sebelumnya tinggal. Tempat ini merupakan salah satu benteng utama aliansi di Ruizu, menampung lebih dari 100 murid dari 7 sekte. Pemimpin mereka adalah seorang prajurit kesempurnaan agung pasca kelahiran dari sekte Miaoyin. Ketenaran Simu sebagai pisau api, dan identitas istimewanya sebagai ahli jimat membuat hampir semua orang di sini mengenalinya. Banyak orang terkejut melihatnya kembali dengan penuh luka, tetapi mereka cukup bijaksana untuk tidak bertanya apapun. Simu dan rekan-rekannya telah berangkat sebagai kelompok kecil beranggotakan 20 orang, namun kini ia satu-satunya yang kembali dengan luka parah. Implikasinya sudah jelas. Apakah ini benar-benar terjadi? Tak lama kemudian, sebuah suara menggema dari sebuah bilik batu jauh di dalam gua. Nadanya diwarnai keterkejutan dan kemarahan. Nama belakang pembicara adalah Jin Mingchen, dan ia tampak berusia 30-an, dengan tubuh tegap dan otot-otot yang menonjol.
Ia tak kalah mengesankan daripada para barbar, dan berdiri di hadapan Simu, ia menjulang tinggi di atasnya. Aku akan melaporkan masalah ini kepada aliansi dengan jujur. Selain itu, adik muda Si, membawa kembali informasi ini adalah sebuah penghargaan, dan kau seharusnya menerima 10 poin prestasi tambahan di atas hadiah misi awal. Kau tidak perlu pergi untuk sementara waktu. Beristirahatlah di sini dan pulihkan dirimu. Simu setuju, menerima token identitas yang diberikan kepadanya. Ia kemudian berdiri dan pergi. Sesaat kemudian, di ruang batu lain di dalam gua, Simu, tanpa baju, duduk bersila di atas ranjang batu. Luka-luka di tubuhnya telah berhenti berdarah, tetapi garis-garis merah muda yang bersilangan masih tampak mencolok dengan tatapan tajam yang tajam. Ia mengangkat sepotong baju zirah lembut keemasan berkilauan dari tumpukan kain berlumuran darah di hadapannya, sekelebat rasa sakit di matanya. Selama hampir 2 tahun kampanye perbatasan, ia telah bertempur dalam lebih dari 100 pertempuran, besar maupun kecil. Berkat baju zirah lembut yang pas ini, ia telah menangkis berbagai serangan yang bisa menyebabkan cedera serius, tetapi baju zirah emasnya telah rusak di banyak tempat. Meskipun pertempuran hari ini tidak separah pertemuan dengan master bawaan Zhong Yuan saat penyerbuan lumbung, itu tetap salah satu yang paling berbahaya. Baju zirah bagian dalam telah rusak parah akibat serangan gabungan beberapa barbar, membuatnya tidak dapat digunakan. Simu tersenyum masam, melemparkan baju zirah emas yang robek ke samping, dan mengeluarkan sebotol salep hijau. Ia mulai mengoleskannya pada luka-lukanya. Sesaat kemudian, sensasi dingin samar mulai menyebar melalui luka-lukanya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan KR untuknya ketika ia menerima perintah sekte untuk berpisah darinya. Sensasi ini cukup efektif untuk luka pedang, tetapi jauh lebih lemah daripada teknik penyembuhan berbasis kayu miliknya. Ia tak bisa tidak merindukan masa-masa ketika KR bertarung bersamanya. Jika KR ada di sini, luka-luka ini pasti akan sembuh dengan cepat, tanpa perlu obat-obatan ini. Simu menghela napas, menggelengkan kepala, dan mulai mengalirkan qi-nya perlahan, menggabungkannya dengan obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sejak ia meminum pil roh darah Xuanpin yang diberikan oleh Tianyin Cainu hari itu, pembuluh darahnya menjadi sedikit lebih terbuka, tidak hanya bermanfaat bagi latihan fenomena surgawi prajna tetapi juga pemulihannya dari cedera. Dikombinasikan dengan kekuatan penyembuhannya yang luar biasa, hanya dalam 4 atau 5 hari, luka-lukanya sebagian besar telah sembuh. Selama waktu ini, ia tidak bermalas-malasan. Di waktu luangnya, ia menyempurnakan sejumlah jimat tingkat rendah. Jimat-jimatnya sebelumnya telah habis sepenuhnya saat penyergapan dan pelarian beberapa hari yang lalu. Mengenai pedang khusus yang dibutuhkan untuk memurnikan landa ke laut cahaya bulan, ia juga meminta Zhao Ping untuk memurnikannya lagi. Namun, situasi perang yang genting saat ini telah mencegahnya kembali ke sekte. Bab 123 Perintah Transfer. Suatu hari, Simu sedang asyik menggambar jimat di ruang batu bentengnya ketika terdengar ketukan di pintu. Alisnya terangkat, lalu ia berdiri, membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Ia mengira murid itu akan datang lagi untuk meminta jimat, tetapi yang berdiri di luar adalah sosok kekar Jin Chen. Saudara Jin, bagaimana kau bisa punya waktu untuk datang ke tempatku? Tanya Simu curiga, mempersilakan Jin Chen masuk. Jin Chen melirik ke sekeliling kamar Simu,
tatapannya tertuju pada meja batu, tempat tumpukan kertas jimat, tinta jimat, kuas ajaib, dan beberapa jimat yang sudah jadi berserakan di atasnya. Saudara Si, kau sungguh rajin. Kau bahkan belum beristirahat selama masa pemulihan. Jin Chen terkekeh, tetapi tidak langsung menjelaskan tujuannya. Saudaraku, kau bercanda. Aku hanya bosan selama masa pemulihan, jadi aku membuat beberapa jimat hanya untuk cadangan. Si Mu tersenyum. Jin Chen mengambil jimat yang baru saja dibuat Si Mu dan memeriksanya dengan saksama. Jimat adik muda Si dibuat dengan sapuan kuas yang halus dan diresapi energi spiritual, menghasilkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Bahkan beberapa ahli jimat tingkat roh mungkin tidak dapat mencapai prestasi ini. Sayang sekali orang-orang di benteng ini tidak bisa lagi menikmatinya. Jin Chen menghela napas, sedikit penyesalan. Apa maksudmu, kakak senior Jin? Wajah Si Mu berkelebat. Hehe, aku baru saja menerima perintah transfer dari aliansi untuk memindahkan adik muda Si ke sebuah benteng di timur laut. Kebetulan aku sedang senggang, jadi aku yang mengantarkannya sendiri. Jin Chen terkekeh, mengeluarkan selembar giok dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Si Mu. Si Mu terkejut, lalu mengambil selembar itu dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Surat itu berisi perintah transfer yang ditandatangani oleh aliansi. Perintah itu memerintahkannya untuk melapor ke sebuah benteng rahasia di Gunung Xuanling dalam waktu 10 hari. Sebuah peta juga terlampir, menunjukkan lokasi benteng tersebut. Si Mu sangat senang. Setelah membacanya, peta itu menunjukkan bahwa benteng itu cukup jauh dari medan perang saat ini, dan relatif aman. Meskipun slip giok itu tidak menjelaskan alasan pemindahannya, dipindahkan ke belakang bukanlah hal yang buruk. Terima kasih, kakak senior Jin. Saya akan mematuhi perintah aliansi dan akan berangkat dalam 2 hari ke depan. Si Mu menyimpan slip giok itu dan berkata sambil membungkuk. Sebelum itu, saya harap kakak muda Si bisa membantu saya. Jin Chen tampak malu dan ragu sejenak sebelum berkata. Kakak Jin, silakan bicara. Jika itu dalam kemampuan saya pasti akan membantu, jawab Si Mu tanpa ragu. Baiklah. Atas nama seluruh penghuni benteng, saya, Jin, ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya, saudara muda. Saudara muda Si, seperti yang Anda ketahui, situasi di garis depan sedang tegang saat ini. Permintaan jimat sangat tinggi, dan saya harap Anda akan menyempurnakannya lagi. Awalnya, saya berencana menunggu sampai saudara muda pulih dari cederanya sebelum membahas hal ini, tetapi sekarang sepertinya sudah terlambat. Saya sudah membawa daftar dan bahan-bahan jimat. Mengenai nilai pahalanya, nilainya akan 50% lebih tinggi dari sebelumnya. Jin Chen membungkuk, lalu mengeluarkan selembar giok, setumpuk kertas jimat, dan beberapa batu roh warna-warni, lalu meletakkannya di atas meja batu. Kalau begitu, saudara senior, tenang saja. Si Mu akan menjalankan misinya, kata Si Mu sambil tersenyum, langsung setuju. Ia memiliki kesan yang baik tentang pemimpin benteng yang biasanya tenang dan adil, dan dengan tambahan pahala-pahala dan kesempatan untuk mempelajari teknik pembuatan jimat, ia tentu saja tidak akan menolak. Jin Chen, yang sangat gembira, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan bijaksana berpamitan. 10 hari kemudian, jauh di dalam pegunungan Xuanling.
Di kaki puncak yang curam setinggi ribuan kaki, seorang pemuda kekar berkaus pendek hitam berdiri di atas sebuah batu besar, tatapannya menyapu sekelilingnya, sedikit kerutan di wajahnya. Pria ini adalah Simu. Ia telah menemukan lokasi ini berdasarkan peta di lempengan Giok, tetapi setelah berkeliaran beberapa saat, tak seorang pun datang untuk menyambutnya. Pintu masuk ke benteng ini pasti juga tersembunyi oleh sebuah formasi. Apa mereka berharap aku menemukannya sendiri? Simu terdiam. Kultivasinya dalam formasi masih dasar, dan menguraikan ilusi bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia tidak sepenuhnya tak berdaya. Simu melompat turun dari batu, matanya sedikit menyipit, pupilnya berkilat keemasan saat ia mengamati tanah di sekitarnya. Sesaat kemudian, ia berjongkok di sepetak ranting dan rumput kering. Jejak kaki samar terlihat di tanah, mungkin tertutup oleh hujan atau telah lama berlalu. Simu tersenyum. Meskipun jejak kaki itu samar, jejak itu tak luput dari tatapan tajamnya. Baginya sekarang, jejak kaki itu tampak seperti langkah kaki gajah raksasa di tanah, luas dan jelas. Simu berdiri dan meraba-raba ke arah jejak kaki itu. Jejak langkah kaki manusia yang berserakan muncul di depan. Meskipun jejaknya samar di beberapa bebatuan dan tanah keras, terkadang mustahil untuk dilihat, ia dengan cepat menemukan arah yang ditujunya dan mengikutinya. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas jejak yang tersisa, semuanya mengarah ke arah yang sama. Simu tiba-tiba merasakan kedamaian. Sesaat kemudian, ia berdiri di depan tebing. Semua jejak telah lenyap saat itu. Ia memudarkan cahaya keemasan di matanya dan mengamati dinding batu di depannya. Ia menyentuhnya dengan lembut, dan tiba-tiba dinding itu terbenam. Seperti yang diharapkan, Simu mengangguk dan menarik lengannya. Pada saat itu, kilatan cahaya putih muncul di dinding batu, dan sebuah retakan muncul. Seorang pria berjubah hijau berdiri di pintu masuk. Kau Simu dari Sekte Iblis Hitam, kan? Selamat datang di sarang tikus. Akulah King Feng dari Sekte Miaoyin, kata pria berjubah hijau itu sambil tersenyum, mengamati Simu. Akulah Simu. Terima kasih, kakak senior King. Simu mengeluarkan token identitas aliansinya dan slip giok perintah transfer dari tangannya. Masuk. Tanpa mengulurkan tangan, King Feng minggir dan memberi isyarat agar Simu masuk. Melihat ini, Simu dengan tenang menyimpan token dan slip giok itu lalu melangkah maju. Sesaat kemudian, ia merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan ia sudah berdiri di koridor luas menuju bawah tanah, dengan pria berjubah hijau berdiri berdampingan dengannya. Tatapan Simu terpaku, tetapi ia hanya merasakan sebuah lubang gelap di depannya, dan ia tidak tahu seberapa jauh lubang itu terbentang. Kakak senior si sungguh luar biasa karena bisa menemukan tempat ini sendirian. Ia pantas mendapatkan rekomendasi kuat dari tetua Jin, tanya King Feng sambil terkekeh. Direkomendasikan, tetua Jin. Simu tertegun dan berhenti. Melihat ekspresi Simu, King Feng pun berhenti dan bertanya dengan tatapan bingung. Ada apa, adik muda Si? Apa kau tidak tahu di mana tempat ini? Ya, aku baru saja menerima perintah dari aliansi untuk datang ke benteng ini. Mengenai sisanya, apa yang harus kulakukan di sini, aku tidak tahu, kata Simu jujur. Sepertinya adik muda Si benar-benar tidak tahu. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan umum. Sebenarnya, ini bukan benteng biasa,
melainkan benteng pembuat jimat milik aliansi. King Feng menatap Simu dengan heran selama beberapa detik, dan setelah beberapa saat, ia berkata perlahan. Benteng pembuat jimat. Simu tertegun. Sekarang situasi perang semakin memanas. Untuk memenuhi permintaan besar-besaran akan jimat tingkat rendah di garis depan, aliansi telah mengumpulkan para master jimat elit dari berbagai faksi untuk sementara waktu mendirikan pangkalan pembuatan jimat ini. Bakat adik muda Si dalam membuat jimat telah diakui oleh beberapa petinggi, dan dengan rekomendasi kuat dari tetua Jin Xiaochai dari sekte Anda, kami telah merekrut Anda ke sini, kata King Feng sambil memimpin jalan. Simu mengerutkan kening mendengar ini. Ia dan Jin Xiaochai hanya bertemu sekali, saat inisiasi mereka, dan tidak pernah bertemu lagi. Ia bertanya-tanya apakah perhatian yang diberikan kepadanya oleh tetua sehebat itu merupakan berkah atau kutukan. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya saat ia mengikuti King Feng dalam diam. Setelah berjalan sekitar setengah menit, mereka sampai di ujung lorong, di mana sebuah pintu batu muncul di hadapan mereka. King Feng membalikkan tangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok putih seukuran telapak tangan dengan ukiran rune di atasnya. Dengan sedikit goncangan, seberkas cahaya putih terbang keluar dan menghilang ke dalam pintu batu. Kerak, pintu batu perlahan terbuka ke kedua arah, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Sebuah aula luas, dengan keliling lebih dari 100 kaki, muncul di hadapan Simu. Ratusan orang berkerumun di dalamnya, dan dari waktu ke waktu, aura dan cahaya berharga melesat ke langit. Di dalamnya, aula luas itu dipenuhi dengan sesuatu yang tampak seperti tungku alkimia, dengan api yang berkobar di bawahnya. 2 atau 3 pria berjaga di samping setiap tungku, terus-menerus menambahkan berbagai biji, material, bahkan kulit dan tulang hewan. Simu mengenali tungku-tungku ini, itu bukan tungku alkimia, melainkan tungku jimat yang digunakan untuk membuat kertas jimat. Seorang pria bertubuh besar yang menjaga tungku jimat menuangkan cairan kental berwarna hijau dari tungku dan dengan hati-hati menuangkannya ke dalam cetakan persegi di sebelahnya. Cairan itu dengan cepat mendingin, segera memadat menjadi selembar kertas jimat hijau baru, yang dengan hati-hati dikumpulkan oleh orang-orang di sampingnya. Ada tak kurang dari 40 atau 50 tungku jimat di aula, terus-menerus menghasilkan lembaran-lembaran berbagai warna. Ayo pergi, kata pria berjubah hijau itu, memperhatikan Simu sejenak sebelum menuju ke sisi lain aula. Para pelayan yang menjaga tungku dan membuat jimat di aula cukup hormat kepada King Feng dan membungkuk kepadanya. Mereka melirik Simu dengan rasa ingin tahu, yang berjalan di belakang mereka. King Feng mengabaikan mereka dan segera membawa Simu keluar dari aula dan menyusuri koridor panjang. Di sana-sini, ruang-ruang batu yang tersegel terlihat di sepanjang koridor, kegunaannya tidak diketahui. Sesaat kemudian, mereka berdua tiba di sebuah pintu batu besar lagi. Aula tadi adalah tempat para budak membuat kertas jimat. Ini adalah aula pembuatan jimat tempat para ahli jimat elit dari setiap sekte bekerja. Kau baru di sini, jadi sebaiknya kau meminta saran dari yang lain, kata King Feng. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan giok putih itu. Seberkas cahaya putih menyinari pintu batu, dan pintu itu perlahan terbuka. Di dalamnya terdapat aula yang luas dengan langit-langit melengkung. Lampu gantung putih tergantung setiap beberapa meter, memancarkan cahaya putih yang menerangi seluruh aula. Meja-meja batu besar ditempatkan di seluruh aula,
dilapisi dengan berbagai kertas jimat, kuas ajaib, dan tinta ajaib. Setidaknya ada 20 atau 30 meja batu seperti itu, dan hampir setiap meja memiliki satu orang yang duduk di sana. Beberapa orang sibuk menggambar jimat, sementara yang lain berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, diam-diam mendiskusikan sesuatu. Beberapa ruangan terpisah mengelilingi aula, semuanya, kecuali yang paling dekat dengan pintu keluar, tertutup rapat. Di salah satu ujung aula, sebuah cakram giok putih besar berdiri tegak, dengan baris-baris teks terukir di atasnya, seolah-olah berisi daftar tugas pembuatan jimat. Kebanyakan orang melirik kedua pria itu saat mereka masuk, sesekali mengangguk ke arah King Feng sebelum kembali mengerjakan tugas mereka masing-masing. Bab 124 Hak Istimewa. Saudara King, kami telah menyelesaikan lebih dari 60% misi yang diberikan oleh guru kami 3 hari yang lalu. Namun, saudara muda Tong dari Sekte Tianyin sedang tidak dalam kondisi prima hari ini. Beliau telah melakukan kesalahan saat membuat jimat, jadi kami khawatir kami tidak akan dapat menyelesaikan misi tepat waktu. Apakah menurut Anda kami perlu melakukan beberapa penyesuaian? Seorang pemuda berjubah biru yang mengenakan pakaian Sekte Xuanwu segera mendekat dan berbicara. King Feng terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan mengaturnya nanti." Senyum tiba-tiba tersungging di wajahnya, dan ia menunjuk Simu yang berdiri di dekatnya. "Perkenalkan saya, ini saudara muda Si dari Sekte Setan Hitam. Anda akan segera bergabung dengan kami, agar kami semua bisa sedikit mengurangi beban." Pemuda berjubah biru itu terkejut, menoleh ke arah Simu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Simu? Apakah itu kamu?" Wajah pemuda berjubah biru itu dipenuhi keterkejutan. "Kau Feng Li." Simu, setelah melihat wajahnya dengan jelas, juga terkejut. Pemuda berjubah biru di hadapannya memang Feng Li dari perkumpulan rubah hitam Feng Cheng, meskipun ia tampak 10 tahun lebih muda. Apa kalian berdua saling kenal?" King Feng sedikit terkejut. "Ya, kakak Si dan aku berasal dari kampung halaman yang sama dan sudah beberapa kali bertemu." Mata Feng Li berkilat panik, dan ia berbicara dengan tergesa-gesa. "Begitu, kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan membawa kakak muda Si menemui Tuan Fang. Akan ada banyak waktu bagimu untuk mengenang masa depan," kata King Feng tanpa bertanya lagi. Meskipun Simu tersenyum, hatinya tersentuh. Meskipun kepanikan di wajah Feng Li tadi hanya sekilas, ia masih melihatnya di matanya. Feng Li menjawab, mengangguk pada Simu, dan berbalik untuk pergi. "Ikut aku," kata King Feng pada Simu, dan tiba di koridor di dalam. Simu melirik punggung Feng Li dan mengikutinya. Di sini, membuat jimat untuk aliansi tidak memerlukan pertempuran berisiko yang sama seperti para murid di garis depan, dan imbalannya juga sangat besar. Namun, misi di sini juga tidak mudah. Kalian bisa lihat semua orang sangat sibuk, karena tugas yang diberikan harus diselesaikan tepat waktu dan tuntas. Siapapun yang gagal menyelesaikan tugas yang diberikan, sekalipun, akan kehilangan hak untuk tinggal di sini dan dipindahkan ke markas depan untuk melanjutkan misi berbahaya. Seru King Feng sambil berjalan. "Terima kasih sudah diingatkan, kakak senior." Simu tampak tidak khawatir, tetapi tetap mengangguk. "Kalian juga tidak perlu khawatir. Jumlah master jimat di markas relatif sedikit,
dan permintaan untuk semua jenis jimat melebihi pasokan. Selama kalian tidak membuat kesalahan besar, bahkan jika ada tugas sesekali yang tidak dapat kalian selesaikan tepat waktu, kami akan tetap membantu. King Feng merasa kata-katanya terlalu kasar, dan ia tersenyum sambil memberikan senyuman yang menenangkan. Sesaat kemudian, mereka berdua tiba di sebuah aula di ujung. King Feng mengetuk pintu untuk meminta izin, lalu mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Aula itu tampak seperti ruang tamu, hanya dilengkapi beberapa meja dan kursi. Di tengahnya, sebuah panggung tinggi berdiri di atas kursi utama. Seorang tetua berambut putih berjubah tao hijau pucat. Di samping tetua itu, sebuah kursi duduk seorang wanita muda berjubah emas, duduk dengan lesu. Wajahnya halus dan murni, namun sosoknya sangat memikat, terutama payudaranya yang menjulang tinggi. Sungguh menakjubkan, wanita ini memancarkan daya tarik dan pesona yang tak henti-hentinya. Dia tak lain adalah Jin Xiaochai. Simu memasuki aula, dan saat melihat Jin Xiaochai di panggung, ekspresinya membeku. Meskipun ia telah mengetahui dari King Feng bahwa Jin Xiaochai telah memperkenalkannya, ia tidak menyangka Jin Xiaochai akan ada di sana. Saat melihat Simu masuk, mata Jin Xiaochai yang menawan berbinar, dan ia perlahan duduk tegak. Cahaya hijau samar berkelebat di pupil matanya. Ekspresi Simu sedikit berubah. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya langsung berdiri, seolah-olah sedang ditatap ular berbisa, dan jantungnya berdebar kencang. Namun sesaat kemudian, perasaan aneh itu lenyap, seolah-olah hanya ilusi. Simu melirik Jin Xiaochai, hanya untuk melihat wanita di podium menatapnya dengan lembut, mata indahnya tanpa ekspresi aneh. Secercah keraguan melintas di matanya, tetapi ia tak berani menatap lebih jauh. Ia segera mengalihkan pandangannya, lalu kembali menatap tetua berambut putih itu. Sebuah getaran kecil menyergap hatinya. Tetua itu memancarkan aura yang dalam dan mengesankan, melampaui makhluk bawaan manapun yang pernah ditemuinya. Ia samar-samar menyerupai Master Xie, penyihir tingkat bintang dari Sekte Iblis Hitam yang pernah ditemuinya. Simu meliriknya sebentar sebelum menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepala. Orang ini pastilah Master Fang yang disebutkan oleh King Feng, penyihir tingkat bintang yang memimpin tempat ini. Master Fang, Simu telah tiba dari Sekte Iblis Hitam. King Feng membungkuk hormat kepada tetua itu. Simu pun mengikutinya. Tidak perlu formalitas. Berdirilah, kata tetua berambut putih itu dengan tenang. Kedua pria itu berdiri mendengar kata-katanya. Tetua berambut putih itu menatap Simu, mengamatinya sejenak, mengangguk, lalu menoleh ke Jin Xiaochai di sampingnya, dan berkata, "Sepertinya dialah orang yang direkomendasikan oleh Suster Junior Jin. Memang, kekuatan magisnya cukup murni dan mendalam. Jika keterampilan membuat jimatnya sehebat yang dikatakan rumor, seharusnya tidak ada masalah besar." Petik 2. Haha, kakak senior Fang, kau terlalu baik. Aku pernah menghabiskan waktu dengan murid ini sebelumnya, dan saat itu aku merasa dia agak unik. Baru-baru ini aku mendengar bahwa dia telah menguasai pembuatan jimat, jadi aku merekomendasikannya kepadamu untuk mengasah keterampilannya. Jin Xiaochai berkata sambil tersenyum mengerucut. Wajah Simu berkedip karena terkejut mendengar ini. King Feng, yang berdiri di sampingnya, juga menunjukkan sedikit keterkejutan saat mendengar ini. Karena tidak ada yang salah dengan orang itu, King Feng,
bawalah saudara muda Si untuk mendapatkan jimat giok untuk pembatasan masuk dan keluar. Lalu, bersihkan ruang batu berbentuk kun. Mulai sekarang, saudara muda Si akan bekerja di sana. Tetua berambut putih itu mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa lagi kepada Jin Xiaochai, ia memberikan instruksinya langsung kepada King Feng. Ekspresi wajah King Feng sedikit berubah, dan ia melirik Simu dengan sedikit terkejut. Setelah sedikit menggerakkan bibirnya, ia akhirnya setuju. Saudara muda Si, selama kau bekerja keras di sini dan meningkatkan keterampilan membuat jimatmu, aku pasti akan melamar ke sekte untuk langsung mempromosikanmu menjadi murid sekte dalam. Jin Xiaochai kemudian berbicara kepada Simu dengan ekspresi ramah. Simu berkata, "Iya," tetapi banyak pikiran berkecamuk di dalam dirinya. "Ya, terima kasih, Tetua Jin, atas bimbinganmu. Aku pasti akan memenuhi harapanmu." Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya, tetapi ia segera memasang ekspresi terima kasih. "Baiklah, kau boleh turun dulu," kata tetua berambut putih itu sambil melambaikan tangannya. Simu dan pria lainnya membungkuk dan berbalik untuk pergi. Tatapan samar dari belakang Simu membuatnya merasa seperti ditusuk duri di sisinya, dan ia mempercepat langkahnya. Begitu ia keluar dari aula, perasaan itu memudar, dan ia menghela napas lega. Ia berbalik dan melirik pintu batu yang tertutup, matanya berkedip beberapa saat sebelum ia terus mengikuti King Feng keluar, penuh keraguan. "Adik muda Si, aku tidak pernah menyangka Tuan Fang begitu menghargaimu sampai-sampai beliau membe. Rimu kamar batu terpisah," kata King Feng dengan iri di tengah jalan. "Oh, apakah kamar batu terpisah jarang di sini?" tanya Simu, agak bingung. "Tentu saja, seperti yang baru saja kau lihat, para master jimat di sini semuanya menggambar jimat di aula itu, tetapi ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh eksternal. Sedangkan untuk ruang batu independen, mereka tentu saja tidak memiliki bahaya tersembunyi ini. Masing-masing dilengkapi dengan peralatan lengkap, dan Tetua Fang secara pribadi telah menyiapkan lingkaran sihir Guiyuan di dalamnya, yang memiliki manfaat mempercepat pemulihan mana dan menenangkan pikiran. Hanya ada 4 ruang batu independen di seluruh benteng. Awalnya, ruang-ruang ini digunakan oleh Tuan Fang dan 3 master jimat tingkat spiritual di benteng. Namun, setengah bulan yang lalu, seorang penyihir tingkat spiritual dari sekte Tianyin yang tinggal di ruang kun dipindahkan, meninggalkan ruangan itu kosong, kata King Feng. Simu mengangguk perlahan, wajahnya tampak muram. "Adik muda Si, di benteng ini, memiliki ruang batu independen adalah simbol status. Kau baru saja tiba dan pindah ke sana. Aku khawatir orang lain akan merasa tidak puas. Kau harus berhati-hati," kata King Feng memperingatkan. Petik 2. Terima kasih, kakak senior King, atas bimbinganmu. Simu membungkuk dan berterima kasih padanya. King Feng tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, dan terus berjalan maju. Sementara itu, di ruang tamu. "Adik Jin, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Jangan lupa janjimu." Tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, berkata dengan agak tak berdaya. "Jangan khawatir, adik, karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku akan menepati janjiku." Jin Xiaochai berdiri dan berkata sambil terkekeh. "Ngomong-ngomong, apa istimewanya Simu ini sampai kau datang sendiri? Kau tidak seperti itu?" tanya tetua berambut putih itu penasaran,
melirik Jin Xiaochai. Kau benar-benar ingin tahu? Mata Jin Xiaochai berkedip, dan ia berbalik, senyum licik tersungging di sudut mulutnya. Itu, lupakan saja. Aku tidak peduli dengan urusan pribadi dan hobimu yang eksentrik. Tapi ku peringatkan kau, jangan mengincar KR. Alis tetua berambut putih itu sedikit berkedut melihat senyum Jin Xiaochai. Lalu ia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hei, aku baru saja pergi untuk bertanya padanya beberapa hari yang lalu, dan aku tidak melihatnya, kan? Kenapa kau begitu gugup? Jin Xiaochai tersenyum cerah, seluruh penampilannya tiba-tiba menjadi sangat menawan. Gadis itu memiliki kepekaan elemen atribut kayu tingkat 5. Dia adalah murid jenius yang langka di sekte kami, yang hanya ada sekali dalam 100 tahun. Jika kau punya pendapat tentangnya, jangan salahkan aku karena memberimu pelajaran atas nama gurumu. Pria tua berambut putih itu mendengus dan berkata. Jin Xiaochai terkekeh 2 kali, jelas tidak menganggap serius kata-kata pria tua berambut putih itu. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba datang dari luar aula. Tuan Fang mengerutkan kening, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Mata Jin Xiaochai sedikit berputar, seolah-olah dia sudah menduganya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia mengikutinya dengan langkah ringan seperti lotus. Keduanya segera tiba di aula pembuatan jimat tempat suara itu berasal. Pada saat ini, lebih dari 20 ahli jimat berkumpul dalam lingkaran di aula, berbicara tanpa henti. Ketika semua orang melihat Tuan Fang dan Jin Xiaochai mendekat, mereka segera menyingkir. Sebagian besar diskusi terhenti tiba-tiba. Hanya satu orang, yang tidak menyadari kedatangan mereka, masih berteriak dengan marah. Petik 2 titik. Singkatnya, pendatang baru sepertimu ingin mendapatkan bilik batu kelas kun. Aku, Qiyu, adalah orang pertama yang tidak setuju. Atas dasar apa pendatang baru sepertimu mendapatkan bilik batu independen? Yang lain bahkan lebih enggan menerimanya. Simu, yang berdiri tegak di seberang, tampak lu. Ar biasa tenang saat mendengarkan kata-kata orang ini. Meskipun air liur orang itu hampir menyemprot wajahnya, ekspresinya tetap tidak berubah. Bab 125, Pertempuran Ruang Jimat. Ketika pria botak berjubah ungu yang berisik itu menyadari bahwa tak seorang pun di sekitarnya setuju dengannya, ia berbalik dan melihat Tuan Fang dan Jin Xiaochai, lalu langsung menutup mulutnya dengan marah. Ada apa? Apa kalian sudah menyelesaikan misi kalian? Kalian masih punya waktu untuk bertengkar di sini, kata Tuan Fang dengan nada berwibawa. Tuan Fang, beginilah yang terjadi. King Feng tampak sedikit tak berdaya. Ia segera berjalan ke sisi Tuan Fang dan membisikkan apa yang terjadi. Ternyata Simu baru saja tiba di markas ini dan langsung diberi perlakuan istimewa serta ditempatkan di ruang batu tingkat kun. Hal ini membuat para ahli jimat lainnya sangat tidak puas. Di antara mereka, pria botak itu bereaksi paling keras dan memimpin keributan ini. Tuan Fang mendengar ini dan menoleh ke arah Jin Xiaochai, yang berdiri di samping sambil tersenyum, seolah-olah ia benar-benar orang luar. Qiyu Ming, kau keberatan dengan keputusanku dan berpikir bahwa Simu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ruang batu tingkat kun? Tanya Tuan Fang dengan wajah muram. Aku tidak berani. Hanya saja, adik muda Si baru saja tiba di benteng dan belum memberikan kontribusi apapun, tetapi ia sudah menerima perlakuan terbaik. Aku khawatir saudara-saudara lainnya,
meskipun mereka mungkin tidak mengungkapkannya secara lahiriah, diam-diam merasa tidak puas, kata pria botak itu sambil sedikit membungkuk. Ia tinggi dan kurus, setengah kepala lebih tinggi dari Simu, dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Sambil berbicara, ia melirik Simu dengan sedikit kesombongan. Jubah brokat ungu milik pria botak itu adalah pakaian para murid istana Yin Fu dari kerajaan Dahuang. Meskipun istana Yin Fu tidak terlalu kuat di antara 7 sekte, istana ini terkenal dengan jimat dan teknik formasinya, mengklaim sebagai yang terdepan di antara ketujuh sekte tersebut. Sebagian besar muridnya sangat terampil dalam seni jimat. Di benteng ini, murid-murid istana Yin Fu mencapai lebih dari 30%. Staf, tatapan guru Fang menyapu kerumunan. Mereka semua menundukkan kepala, tetapi beberapa wajah mereka dipenuhi dengan kebencian. Tampaknya kedatangan Simu baru-baru ini dan kepemilikannya atas ruang batu terpisah memang telah melanggar beberapa tabu. Hal ini membuat Tuan Fang mengerutkan kening. Saat itu, pria botak itu berkata kepada Tuan Fang, "Tuan, saya punya saran. Haruskah saya bicara?" "Silakan saja," kata Tuan Fang tanpa ekspresi. Dengan misi aliansi yang semakin intens, tidak pantas membiarkan ruang batu bertanda kun ini menganggur. Akan lebih baik jika orang yang memiliki keterampilan membuat jimat terbaik di antara kita bisa tinggal di sana. Jika saudara Mudasi bisa meyakinkan kita, kita tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi. Pria botak itu merasa agak berani angkat bicara. Tuan Fang mengerutkan kening, tampak gelisah. Mengingat status dan posisinya, menutup-nutupi masalah ini sepenuhnya dapat diterima, tetapi melakukannya akan tidak adil. Itu akan membuat hati para ahli jimat yang hadir menjadi dingin. Tuan Fang berbalik dan melirik Jin Xiaochai lagi, dengan tatapan bertanya di matanya, tetapi Jin Xiaochai hanya tersenyum, seolah tidak memahami tatapannya. Di antara semua calon penyihir di benteng ini, kau, Qi Yuming, bisa dibilang yang paling mahir dalam membuat jimat. Kalau begitu, kau dan Simu akan bertanding. Pemenangnya akan memiliki kamar batu bermerek Kun, seru Master Fang, diam-diam mengutuk Jin Xiaochai sebagai rubah kecil. Pria botak itu sangat gembira mendengarnya, dan setelah mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa, ia menatap Simu dengan tatapan menantang dan berkata dengan arogan, "Adik Mudasi, mari kita bertanding dalam seni membuat jimat." "Baiklah, karena kau bersikeras untuk bertanding, aku akan layanimu," jawab Simu dengan senyum tipis. "Kalau begitu, kita punya waktu 1 jam untuk menyempurnakan jimat petir terbaik." "Bagaimana?" Pria botak itu setuju tanpa basa-basi. Kerumunan di sekitarnya bergumam, sebagian besar menatap Simu, menunggu jawabannya. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Qi Yuming sendiri adalah seorang penyihir angin. Meskipun jimat tubuh cahaya itu sulit, itu adalah jimat terbaiknya. Feng Li berdiri di tengah kerumunan saat itu, menggelengkan kepalanya tanpa terasa ke arah Simu. "Oke, sudah beres." Simu tampaknya sama sekali tidak menyadari gestur Feng Li. Ia menatap pria botak itu sambil tersenyum dan mengangguk. Mendengar persetujuan Simu yang langsung, orang-orang di sekitarnya berbisik satu sama lain, dan banyak dari mereka menunjukkan ekspresi gembira. Pria botak itu sangat gembira dan berulang kali membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya, seolah-olah ia memiliki peluang untuk menang. Tak lama kemudian,
Seseorang segera menyiapkan 2 meja batu dan menyiapkan semua peralatan untuk membuat jimat, kertas jimat, tinta ajaib, kuas ajaib, batu roh atribut angin, dan jam pasir penunjuk waktu. Simu dan pria botak itu duduk di depan meja batu masing-masing. Kompetisi dimulai. Dengan perintah Master Fang, ekspresi arogan pria botak itu langsung lenyap. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Kemudian, sambil memegang batu roh, ia mencelupkan kuas ajaibnya ke dalam tinta dan mulai menulis dengan mantap dan perlahan. Tak lama kemudian, sebuah rune biru samar muncul di kertas, tanpa cacat dan tanpa noda. Sementara itu, Simu tidak langsung mengambil kertas untuk menggambar jimatnya. Setelah Guru Fang selesai berbicara, ia menutup mata dan mulai bermeditasi. Ia tetap terpejam selama 1/4 jam penuh sebelum perlahan membukanya. Para penonton sudah berbisik dan berdiskusi. Sebagai ahli jimat, mereka mengerti bahwa 1 jam tidak cukup untuk menggambar jimat seperti jimat tubuh cahaya. Namun, Simu masih memiliki waktu luang untuk bermeditasi dan mengatur napasnya, sebuah fakta yang tentu saja menuai kritik dari penonton. Pria botak itu sudah memiliki 10 rune di kertas di hadapannya, dan ia sedang berkonsentrasi menggambar rune ke-11. Mata Simu kini setenang air, seperti kolam yang dalam dan tenang. Perlahan dan cermat, ia mengambil selembar kertas jimat, mengambil kuas ajaibnya, dan mencelupkannya ke dalam tinta ajaib. Gerakannya terampil dan alami. Melihat ini, yang lain segera melupakan rasa jijik mereka terhadap Simu. Mata Simu sedikit menyipit, pupil matanya sedikit mengecil, tetapi ia tidak menggunakan kekuatan magis pupil emasnya. Sebaliknya, energi mentalnya melekat di ujung kuasnya. Ia mengangkat kuas dan meletakkannya di atas kertas jimat. Ia menggenggam batu roh dengan satu tangan dan mulai menggambar jimat dengan tangan lainnya. Jimat tubuh cahaya dianggap sebagai jimat atribut angin tingkat rendah yang paling rumit, formasinya rumit dan sulit digambar. Namun Simu tetap tenang, kuasnya berputar-putar seperti naga dan ular. Rune yang berliku-liku dan rumit muncul dari kuasnya satu demi satu. Keahliannya begitu sempurna sehingga terasa hampir anggun. Setiap goresannya jernih dan stabil, tanpa jeda. Cahaya kuning samar bertahan di ujung kuas, dan rune yang sudah diukir berkilauan, tanpa sedikit pun tanda-tanda kekuatan sihir yang goyah. Melihat ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berangsur-angsur berubah, dan mereka mulai berdiskusi dengan tenang. Tak lama kemudian, Simu memutar pergelangan tangannya dan membuat goresan terakhir. Seluruh jimat bersinar sedikit, lalu perlahan menjadi tenang. Cahaya hijau samar mengalir melalui rune-rune di atasnya. Sebuah jimat petir lengkap berhasil diselesaikan. Mata Master Fang berkilat terkejut. Kurang dari 1/4 jam telah berlalu, dan saat ini, pemuda botak di seberang baru saja menyelesaikan jimat pertama dan sedang berkonsentrasi menggambar jimat kedua. Ia tidak menyadari bahwa Simu di seberangnya juga telah menyelesaikan sebuah jimat. Semua orang tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Ekspresi Simu tetap tak berubah, seolah tak menyadari reaksi orang-orang di sekitarnya. Ia dengan santai meletakkan jimat petir yang telah selesai, mengambil selembar kertas jimat kedua, dan mulai menulis di atasnya. Jimat yang rumit dan rumit itu tiba-tiba menjadi jauh lebih sederhana di bawah penanya, setiap jimat muncul di atas kertas. Jimat petir kedua bahkan membutuhkan waktu lebih singkat daripada yang pertama,
lalu yang ketiga. Orang-orang di sekitarnya terdiam, tak ada yang berbicara. Wajah Simu tetap tanpa ekspresi, saat ia dengan mudah menggambar jimat satu demi satu, seperti mesin dengan presisi yang luar biasa. Jin Xiaochai mengamati ekspresi tenang Simu, wajah cantiknya berubah beberapa kali, matanya perlahan menajam. Ia tiba-tiba berbalik, tanpa menoleh ke belakang, dan menuju pintu keluar. Hanya sedikit yang menyadari kepergian Jin Xiaochai, hanya Tuan Fang, tetapi ia melesat dan menghilang dalam sekejap mata. Tuan Fang menggelengkan kepala, tatapannya kembali ke Simu, matanya berkilauan dengan cahaya aneh. Ia sudah lama tidak melihat ahli jimat seperti ini. Dari sudut pandang penyihir tingkat bintangnya, teknik jimat Simu telah mencapai tingkat yang mendalam. Bahkan di antara para master jimat tingkat roh, hanya sedikit yang mampu mencapai tingkat ini. Dengan kilatan cahaya biru samar, Simu meletakkan pena ajaibnya dan melirik jam pasir di mejanya. Kurang dari setengah batang dupa tersisa hingga jam menunjukkan pukul 11. 5 jimat petir tergeletak di mejanya, masing-masing berkilau dengan cahaya biru samar, jelas dipenuhi energi spiritual yang berasal dari angin. Jimat-jimat itu memang jimat petir yang berasal dari angin. Orang-orang di sekitarnya menatap Simu dengan tercengang, seolah-olah ia adalah monster. Di tempat lain, pria botak itu juga meletakkan pena ajaibnya, memperlihatkan hanya 3 jimat petir di hadapannya. Ia mengangguk puas. Mampu menggambar 3 jimat dalam 1 jam merupakan prestasi luar biasa baginya. Dulu, ia selalu gagal dalam 1 dari 3 jimat. Lagi pula, bagi seorang master jimat tingkat magang penyihir, menyelesaikan 1 jimat dalam 1 jam merupakan pencapaian yang langka. Pria botak itu mengangkat kepalanya, senyum bangga tersungging di wajahnya, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Hampir semua orang yang hadir telah berkumpul di sekitar meja Simu, sementara hanya segelintir yang berdiri di sampingnya, wajah mereka sedikit malu. Waktu habis, suara Tuan Fang terdengar, dan kerumunan di sekitar meja batu Simu segera bubar. Tatapan pria botak itu tertuju pada 5 jimat di meja Simu, yang bersinar dengan cahaya hijau terang. Ia bergidik, hampir tak percaya apa yang dilihatnya. Pemenangnya adalah Simu. Sesuai kesepakatan sebelum kompetisi, ruang batu bertanda kun akan menjadi milikmu mulai sekarang. Tidak ada keberatan lagi. Tuan Fang mengangguk sedikit ke arah Simu, sebuah tanda penghargaan. Setelah membisikkan beberapa patah kata kepada King Feng di sampingnya, ia mengumumkan dengan tenang dan pergi. Kerumunan di sekitarnya akhirnya tersadar, memberi selamat kepada Simu sebelum bubar dan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Menyaksikan kompetisi yang begitu menarik telah menghabiskan banyak waktu mereka. Pria botak itu menatap Simu dengan penuh kebencian dan ekspresi yang sangat buruk. Setelah melambaikan lengan bajunya dengan ganas, dia berbalik dan berjalan menuju mejanya.